Manusia saudaraku, kita orang Kristen saudaraku, kita menuntut hak-hak kita kepada Tuhan, tapi kita tidak mengerjakan kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Kita sedang mencari apa saudaraku? Mencari hal-hal yang ada dalam dunia ini. Bahwa Bapa berkata, dalam dunia ini tidak ada hal yang membuat kita sempurna. Kesempurnaan tidak lahir dari dunia ini, tapi kesempurnaan itu lahir dari Roh. Katakan amin. Mengapa? Karena dia adalah pribadi Roh, dan dia mau kita sempurna sama seperti dia sempurna. Amin. Nah, dia mau kita masuk dalam rencananya yang besar. Dia mau kita ada dalam kasih karunia-Nya. Dia mau kita tinggal dalam hadirannya. Dia mau kita bersekutu dengan Dia. Karena Dia apa? Raja segala raja. Dia adalah Bapa kita saudaraku. Haleluya. Dunia tidak peduli dengan keadaan kita, tapi Dia peduli dengan keadaanmu. Amin saudara. Dalam keadaan apapun kita, mungkin kita sedang bergumul, mungkin kita di dalam titik terendah sekalipun, Tuhan ada di sana saudara. Masih ingat Yunus saudaraku? Yunus itu pertobatannya di mana? Di penjara paling bawah, paling bawah, paling bawah. Paling baik. Sudah ada laut saudara, terus di dalam perut ikan, terus di dalam air laut yang paling dalam lagi saudara. Tapi Tuhan masih mendengar doanya Yunus. Amin saudara. Tuhan tidak peduli saudara hari ini datang kepada Tuhan seperti apa, tapi Tuhan sangat-sangat peduli dengan saudara. Amin saudara. Nah, kalau saudara mendengar firman-Nya hari ini, kalau saudara bersekutu hari ini, itu pertanda bahwa perkenanannya masih terbuka bagi Bapak Ibu saudara. Amin. Jangan sia-siakan ibadah 2 jam ini saudara. Amin. Dan biasanya kalau kami Pak Toto itu bisa 5 jam loh Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Ya, karena kalau pagi tadi kan itu kan dipersingkat Bapak Ibu. Haleluya. Sesingkat-singkat mungkin. Kalau enggak diperpanjang sepanjang-panjang mungkin. Haleluya saudaraku. Saudara siap? Wah, saudara siap? Saudara siap? Nah, inilah anak-anak kerajaan saudaraku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, tema pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Kita mesti harus hidup dalam kesempurnaan dengan Kristus, karena itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kesempurnaan dengan Kristus adalah inti dari kehidupan orang percaya. Kesempurnaan dengan Kristus itulah janji Tuhan. Kesempurnaan dengan Kristus saudaraku, itu adalah apa saudaraku? Rencana Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Siapa orang percaya hari ini adalah saudara dan saya. Kalau kita tidak menyerupai Kristus saudaraku, lalu gambaran apa yang harus kita ikuti? Teladan apa yang harus kita teladani? Contoh apa yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita saudaraku? Nah, ini penting saudara. Jangan kejar dunia saudara. Mengapa? Karena dalam dunia yang ada apa saudaraku? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup saudaraku. Dan Alkitab mencatat dunia ini sedang lenyap. Hari-hari ini kita melihat kejutan-kejutan yang luar biasa saudara. Tiap hari ini ada gempa bumi. Betul? Tiap hari saudara. Tiap hari ada peperangan. Tiap hari ada kejutan-kejutan yang kita tidak tahu saudara. Bahkan orang yang ada dalam kapal saudaraku, kapal baik-baik saudaraku, cuaca baik bisa tenggelam saudaraku. Amin. Haleluya. Orang yang lagi santai-santai saudaraku, makan di tepi pantai, tiba-tiba apa saudaraku? Datang tsunami habis saudaraku. Amin. Jadi artinya Bapak Ibu, bahwa betapa singkatnya hari-hari ini dan betapa jahatnya hari-hari ini kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan melindungi saudara. Amen. Tuhan menjanji saudara, Dia menjadi garansi atas kehidupan kita karena kita percaya kepadanya. Amin saudara. Maka untuk itu kita tidak perlu takut. Jangan takut soal umur saudara. Katakan sebelum jangan takut soal umur. Haleluya. Mengapa saudaraku? Percuma kalau Tuhan berikan kita umur yang panjang kalau kita tidak bermanfaat. Percuma kalau Tuhan memberikan kita umur yang panjang kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Bukan soal panjang umurnya kita di dunia ini saudaraku, tapi seberapa bermanfaat kita melakukan janji Tuhan. Seberapa setia kita, seberapa taat kita kepada Tuhan. Umur Yesus 33 tahun saudaraku. Amin. Tetapi dari umurnya semua saudaraku, tidak ada yang sia-sia saudaraku. Katakan amin. Haleluya. Katakan sebelahmu jangan takut soal umur. Haleluya. Karena sampai hari ini saudaraku, belum ada ilmuwan yang menemukan pil yang membuat hidup kita ratusan tahun saudara. Ada? Belum ada saudara. Haleluya. Paling panjang 70, 80 tahun kata Alkitab. Setelahnya itu apa? Penderitaan. Katakan amin. Haleluya.
Jadi lebih cepat, lebih baik, saudara. Jadi kita tidak perlu takut terhadap kematian lagi kalau kita melakukan janji Kristus dalam kehidupan kita. Yang terpenting sekarang bagaimana kita melakukan seluruh kehendak Bapa di surga yang tercatat dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bekerja, kita harus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melayani, kita harus melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Kita berbisnis, semuanya harus melalui kehendak Tuhan. Semua selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Bukan kehendak kita, bukan semau maunya kita, saudara. Maka dikatakan bahwa hal ini yang menjadi tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal pikiran kita, dalam hal karakter kita, dalam hal perbuatan baik. Supaya dunia melihat bahwa saudara dan saya adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Katakan amin. Perhatikan baik. Kekristenan bukan bicara agama, saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran agama. Halo? Yesus mengajarkan apa? Damai sejahtera, sukacita, kekekalan, kebenaran, kehidupan. Ini yang dia ceritakan, saudaraku. Bukan ajaran agama, saudara. Dan dia tidak pernah menciptakan agama. Katakan amin. Haleluya. Dia menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa dengan dia, sekehendak dengan dia, sevisi dengan dia, sejalan dengan dia. Maka dia berkata, aku jalan kebenaran dan keselamatan dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Katakan amin. Jadi kehidupan itu ada di dalam Kristus. Maka yang harus kita kejar adalah kesempurnaan bersama dengan dia, keserupaan dengan dia, saudara. Bukan keserupaan dengan dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tablet, saudaraku, ini ada tablet di sini dan ada handphone. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Salah satunya diantaranya tidak punya kuota, saudaraku. Perhatikan baik. Ini yang disebut dengan apa? Keserupaan. Ini tidak ada kuotanya, tapi di sini ada kuotanya. Lalu begitu saya aktifkan wifi-nya, Bapak Ibu, perhatikan baik, tersambung. Begitu ini tablet ini kan terhubung dengan saluran wifi, maka apa yang dilakukan handphone ini, tablet ini bisa lakukan. Amin. Demikian sebaliknya, saudara. Dia akan apa? Bersinergi, berkolaborasi, berelaborasi, saudara. Nah, demikianlah kita kepada Tuhan kalau terhubung dengan Tuhan. Maka kesempurnaan Kristus akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam bisnis kita, baik dalam keluarga kita, standar hidup kita adalah apa? Kebenaran Allah. Makanya dikatakan apa? Kita memiliki pikiran yang sama seperti Kristus, saudara. Puji Tuhan, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam keserupaan dengan Kristus harus menjadi dambaan kita. Harus menjadi apa? Kesukaan kita. Harus menjadi kecintaan kita, saudara. Harus menjadi kerinduan kita. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan melakukan hal-hal yang dari Kristus, saudara. Nah, di dalam kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, saudaraku, harus menjadi apa? Kesukaan kita, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita dapat meneladani karakter Kristus. Kita meneladani karakter Kristus, sikap dan perbuatan-perbuatan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang dunia yang tadinya tidak mengenal Kristus, mereka akan melihat Kristus melalui kehidupan saya. Katakan amin. Katakan amin. Luar biasa. Jadi apa, saudaraku? Yang saya mau sampaikan sini, kita membawa dampak yang luar biasa. Maka Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia, saudaraku. Kita akan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Mengapa? Karena gambar Bapa, gambar Allah ada dalam kehidupan kita. Maka keserupaannya akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Maka kita akan berkolaborasi dengan Tuhan, memiliki apa? Sukacita yang dahsyat daripada Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Nah, supaya apa lagi, saudaraku? Supaya kita dapat mengalami transformasi. Jadi pemikiran kita ditransformasi, hati kita ditransformasi, emosi kita, perasaan kita ditransformasi. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan miliki, supaya apa yang ada dalam Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Katakan amin. Tapi pertanyaannya di sini tidak terjadi dalam sehari. Haleluya, saudaraku. Mengapa? Ada proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Proses itu adalah, saudaraku, melalui apa? Perjalanan hidup kita, saudaraku. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan harus bergantung penuh, harus berserah penuh. Tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, saudara. Seringkali doa kita tidak dijawab Tuhan. Kita mau doa kita dijawab Tuhan. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan?
Oke. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan? Nah, luar biasa. Semua kita mau dijawab doanya oleh Tuhan. Tapi soal cepat atau lambat itu urusan Tuhan. Katakan amin. Katakan sebelahmu, jangan jadi Tuhan di atas Tuhan. Haleluya, saudara. Seringkali kita menjadi masalah, kita menjadi Tuhan kepada Tuhan, saudara. Kita memaksakan Tuhan untuk melakukannya sekarang. Nah, ketika itu terjadi, maka kita mulai kecewa, saudara. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan, saudara. Tuhan akan menjawab doa yang membuat namanya dimuliakan. Tapi Tuhan tidak akan menjawab doa yang membuat namanya tidak dimuliakan. Katakan amin. Haleluya. Karena semuanya apa, saudaraku? Untuk kemuliaan namanya. Maka dikatakan sini, saudaraku, supaya kita mengalami transformasi batiniah melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dapat menyerupai Kristus dalam hal apa? Dalam hal kasih, dalam hal kerendahan hati, dalam hal ketaatan, dalam hal kesucian, dalam hal kemurnian, kesalehan, dan kekudusan hidup dalam segala keadaan, baik itu keadaan baik maupun keadaan susah, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Nah, Roma pasal 8 berkata ayat 29 sampai 30. Kita baca bersama-sama. 2-3. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi prosesnya ada proses yang harus kita lewati, saudara. Tuhan memanggil kita supaya engkau disempurnakan melalui apa? Bukan melalui dunia, saudaraku. Disempurnakan melalui kuasa Rohnya dalam kehidupan kita. Karena hanya melalui Roh Kudus kita bisa serupa dengan gambaran Bapa. Hanya dengan Roh Kudus kita berkata, Bapa engkau baik. Amin, saudara. Tetapi kalau kita, iman kita sebentar seperti kapal selam, saudaraku, sebentar timbul, sebentar tenggelam, saudaraku. Ya, bagaimana kita mengalami kesempurnaan dengan Kristus? Kita semakin hari semakin jauh daripada Kristus, bukan semakin dekat, saudara. Tapi kita akan semakin menjauh dan semakin menjauh. Dan kita tidak tahu bahwa Tuhan tadinya apa? Memanggil kita. Semua orang ciptaan Tuhan, saudaraku, manusia dipanggil Tuhan menjadi apa? Miliknya, saudara. Menjadi ahli warisnya. Maka dikatakan apa? Kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jadi melakukan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Bapa dari awal sampai akhir. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, ada nggak iman kita kepada Yesus? Haleluya. Atau iman kita kepada dunia, saudara? Nah, luar biasa. Nah, ini menjadi masalah. Mengapa? Karena iman ini, saudaraku, adalah ketika kita mempercayai Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita mengetahui bahwa janjinya ya dan amin. Dan iman ini timbul dari mana, saudara? Waktu kita memahami kebenaran firman-Nya. Amin. Maka kita tidak boleh mengabaikan firman-Nya. Ada orang membaca firman Tuhan, saudaraku. Ini bukan hafalan, saudara. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari bukan supaya kita berpengetahuan, bukan supaya kita menghafal firman itu. Tapi Tuhan mau supaya firman itu mengontrol seluruh kehidupan kita, mentransformasi seluruh pikiran kita, hati kita, emosi dan perasaan. Haleluya. Berarti ada pikiran, hati, emosi dan perasaan. Dan dikatakan bahwa puncaknya adalah apa? Hati. Karena dari hati terpancar kehidupan. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalirkan aliran air hidup? Kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan memanggil kita ini. Haleluya. Yang tadinya kita hidup dalam dosa, nah sekarang Tuhan mau menarik kita, mati bagi kita. Dia turun ke bumi, saudaraku, mati bagi saudara dan saya. Supaya apa? Kita hidup dalam kebenaran. Kita direbut dari dosa, saudaraku. Perhatikan baik. Yesus mati bukan menebus kita kepada iblis, tapi Yesus mati untuk menebus kita kepada janji Bapa. Katakan amin. Amin. Haleluya, saudara. Bukan kepada iblis, saudaraku. Haleluya. Terlalu hebat iblis kalau sampai Yesus mati untuk iblis, merebut kita dari iblis, saudara. Amin. Tapi untuk apa? Menggenapi janji Bapa dalam kehidupan kita. Untuk itu dia datang, saudaraku. Makanya dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu,
menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Katakan dibenarkan. Jadi kita tidak bisa membenarkan diri kita, saudara. Bagaimanapun usaha manusia membenarkan dirinya, dia betul nggak bisa, saudara. Haleluya. Mengapa? Karena yang memegang kunci standar kebenaran adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Maka dia berkata, saudaraku, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu dilanjutkan lagi, bahwa tidak ada keselamatan di dalam kolong langit ini selain daripada kepada Yesus yang diberikan olehnya kepada kita, saudaraku. Dianugerahkan kepada kita, supaya olehnya kita mendapat keselamatan yang kekal, saudara. Wow, luar biasa. Semua orang di dunia ini mencari jalan yang lurus, betul? Dan Alkitab mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yesus jalan yang lurus. Di luar Yesus nggak ada yang lurus, saudara. Haleluya, saudara. Semua jalan di luar Yesus bengkok, saudara. Haleluya. Katakan amin. Hanya Yesus yang memiliki jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Katakan saudaramu, stop mencari jalan yang lurus di dunia, saudara. Haleluya, luar biasa. Amin. Dalam dunia tidak ada jalan yang lurus, saudara. Haleluya. Jalan lurus itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka dia berkata, akulah jalan kebenaran. Kalau jalan kebenaran, jalan yang lurus enggak? Jalan yang lurus. Kalau kita menemukan jalan yang lurus, jalan kebenaran, maka kita menemukan keselamatan. Amin, saudara. Kalau kita mendapatkan keselamatan, saudaraku, pasti hidup kita mendapat kehidupan yang kekal di surga. Dan Tuhan berkata, supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Haleluya, saudara. Nah, kita lihat, saudaraku, lebih menarik lagi, saudara. Nah, kita melihat bagaimana kuasa itu diimpartasikan. Roma pasal 8 ayat 29 ini kita serius memahaminya. Ini menjelaskan dua hal, saudara. Yang pertama, tujuan akhir keselamatan orang percaya. Makanya dia berkata tadi, dia yang dipanggil, dia akan dimuliakan. Masalahnya banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang terpilih, saudaraku. Hanya sedikit yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah kita hari ini adalah orang-orang yang terus menggenapi janjinya. Dikatakan bahwa tujuan akhir keselamatan orang percaya, kita diselamatkan agar menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya untuk diselamatkan dari dosa, perhatikan baik-baik ini, tetapi untuk diubah menjadi seperti Yesus. Amin. Dalam hal apa? Dalam hal karakter. Perhatikan baik. Jadi karakter kita, saudaraku, ukurannya adalah ukuran karakter Kristus, saudaraku. Nah, kekudusan kita, saudaraku, adalah ukurannya kekudusan daripada Kristus. Lalu kemudian, saudaraku, nah, kemuliaannya, saudaraku, kemuliaan yang terdapat dalam Kristus. Baru kita disebut anak-anak Allah, saudaraku. Haleluya. Nah, Tuhan tidak hanya mau kita masuk surga. Katakan sebelummu, Tuhan tidak mau hanya kamu masuk surga. Tapi lebih dari itu. Perhatikan baik. Lebih daripada itu, tetapi agar kita hidup seperti Yesus, memantulkan kemuliaannya. Katakan amin. Sama seperti handphone tadi, saudara. Memantulkan, saudara. Katakan amin. Nah, untuk memantulkannya ini harus terhubung dengan Tuhan. Maka kita harus matikan segala dosa. Amin. Stop untuk dosa dan hidup dalam kebenaran Allah. Katakan amin. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang membuat kita gagal dalam rencana Allah. Yang pertama, saudaraku, adalah dosa, saudara. Yang kedua itu adalah kutuk, saudaraku. Nah, dengan kutuk, saudaraku, dia akan menghambat kita, saudaraku. Dan kemudian yang ketiga adalah iblis, yang tidak senang dalam kehidupan kita untuk hidup kita diubah. Iblis tidak akan senang. Setiap hari dia akan membuat saudara jatuh. Dia berusaha bagaimana supaya saudara jatuh, bagaimana supaya saudara dan saya gagal dalam rencana Allah. Mengapa? Karena iblis itu tidak ada temannya di neraka. Halo? Katakan sebelummu, iblis tidak ada temannya di neraka. Haleluya. Makanya dia cari saudara. Haleluya, saudara. Amin. Makanya dia cari kita, saudara. Bayangin coba, dia diciptakan sempurna, lalu kemudian dibuang dari Firdaus, saudara, karena dia mau menjadi sama seperti Kristus. Alkitab mencatat bahwa malaikat Lucifer itu, si iblis, saudaraku, diciptakan sempurna. Analogi saya, saudaraku, 99%. Hanya 1% saja
dia tidak menyamai Tuhan, saudara. Dan dia mau menyamai Tuhan. Akhirnya apa? Dibuang. Setelah kita telusuri apa menjadi masalahnya, apa yang membuat iblis mau sama dengan Tuhan? Ketidakpuasan. Katakan tidak puas. Hati-hati ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini berbahaya, saudara. Haleluya. Engkau tidak puas dengan keluargamu kepada suamimu, itu berbahaya. Engkau tidak puas dengan istrimu, itu berbahaya. Engkau tidak puas dengan pekerjaanmu, itu berbahaya. Awal di mana engkau akan memberontak. Amin. Hati-hati ketidakpuasan. Karena itu akan membuat engkau jauh daripada Tuhan, saudara. Dalam pelayanan engkau tidak puas, maka engkau akan tinggalkan pelayanan. Engkau tidak puas dengan gerejamu, maka engkau akan tinggalkan gereja. Engkau tidak puas apa? Banyak hal, saudaraku. Jadi hanya ketidakpuasan ini, saudara. Dan makanya dia akan mau menyamai yang maha tinggi, saudara. Dan biarlah roh ketidakpuasan itu dibuang dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan kita bisa mengalami kepuasan kalau Roh Kudus turun atas kita. Katakan amin. Amin. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan engkau kepuasan. Di luar daripada Roh Kudus tidak bisa kita mendapatkan kepuasan. Yang ada apa? Ketidakpuasan. Sudah punya A kurang lagi, sudah punya B kurang lagi, kurang semua. Yang sekolah juga sama. Sudah S1, S2, lama-lama S lilin kagak terbocor, saudara. Haleluya. Lama-lama rambut habis, saudara. Haleluya, luar biasa, saudara. Oh gitu. Oh luar biasa. Tetapi ternyata ketidakpuasan itu membahayakan, saudara. Amin. Coba tatap mata sebelahmu. Hati-hati dengan ketidakpuasan. Amin. Karena ketidakpuasan ini dosa yang ditimbulkan oleh iblis pertama kali sejak semula, saudara. Haleluya, luar biasa. Nah, makanya Tuhan mau menghendaki kita apa? Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Harus rohnya yang membentuk karakter kita, rohnya yang membentuk emosi kita, saudara. Dengan rohnya, saudaraku, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan. Makanya dikatakan, kalau selubung itu tidak diambil daripadamu, engkau tidak melihat Tuhan. Amin. Kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Makanya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ambillah selubung ini daripadamu. Kalau sudah mulai muncul ketidakpuasan, ambil. Haleluya. Makanya Tuhan berkata, bila engkau rendah hati. Kalau rendah hati kan berarti puas. Ya, terima kasih Tuhan. Bacaannya apa? Semua bawaannya bersyukur. Bacaannya juga bersyukur, bawaannya juga bersyukur, semua bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih punya teman-teman yang luar biasa. Terima kasih punya anak murid yang nakal gitu ya. Terima kasih Tuhan. Berikan aku hikmat bagaimana menertibkan dia. Amin. Kalau Tuhan saja bisa menjinakkan laut yang badai, saudaraku, maka orang yang liar sekalipun bisa Tuhan jinakan. Katakan amin. Karakter yang buruk bisa Tuhan pulihkan. Tuhan taklukkan, saudara. Yang kedua, saudara, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Arti serupa dengan gambaran anaknya, perhatikan kata serupa. Di sini dalam bahasa Yunani dikatakan sumorpos. Sumorpos itu artinya, saudaraku, memiliki bentuk, sifat, karakter yang sama, tidak berubah, saudara. Benihnya sama. Kalau kita tanam benih mangga, saudaraku, maka buahnya mangga, nggak mungkin berbuah durian, saudara. Amin. Sampai kapanpun gak akan bakal kita tanam mangga, maka menghasilkannya apa? Durian, nggak mungkin, saudara. Jadi bentuknya sama, warnanya sama, muatannya sama. Jadi dalam kehidupan kita, saudaraku, keserupaan dengan Kristus itu sama seperti pelangi. Nah, lihat pelangi, saudaraku, ada warna-warni. Jadi, saudaraku, Allah itu seperti pelangi. Saya kasih gambarannya supaya lebih nangkap, saudara. Kalau masalahmu warna hitam, maka Tuhan akan berikan kasih karunia menyelesaikannya warna hitam. Tuhan tidak akan kasih warna yang lain, karena masalahmu warna hitam. Dengan baik. Nah, kalau masalahmu warna merah, Tuhan kasih warna merah untuk menyelesaikannya. Amin, saudara. Haleluya. Kalau warnanya warna biru, saudaraku, Tuhan kasih warna biru untuk menyelesaikannya, saudaraku. Ini disebut kesempurnaan dengan Kristus. Dia tidak akan kasih warna yang lain. Contoh, warna masalah kita ini warna kuning, Tuhan akan kasih warna hitam, kan kacau, saudaraku. Nggak match, saudaraku. Haleluya. Tapi harus sesuai dengan warnanya, saudaraku. Katakan amin. Jadi apa kebutuhanmu hari ini, saudaraku, Tuhan akan jawab sesuai dengan kebutuhanmu itu, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Kalau minta
jodoh warnanya ganteng, maka Tuhan juga kasih yang ganteng. Minta yang cantik, Tuhan kasih yang cantik, saudaraku. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Tadi pagi saya ingat, saudaraku, siapa yang melihat cicak, saudara? Pernah lihat cicak? Atau ada yang nggak pernah lihat cicak? Ada nggak? Semua lihat cicak ya? Siapa yang melihat cicak gitu? Semua angkat tangan pasti lihat cicak. Makanan cicak itu apa sih? Nyamuk. Nyamuk itu jalan atau terbang? Coba lihat sekarang. Cicak itu suka terbang atau suka jalan? Ada nggak cicak itu kelaparan? Coba lihat ya. Jadi makanan cicak, saudara, nyamuk yang terbang. Ini kan logikanya terbalik, nggak mungkin, saudara. Coba perhatikan baik. Dan kita tidak pernah lihat cicak yang kelaparan. Ada nggak? Nggak ada, saudara. Dan ada nggak cicak yang tiba-tiba stresnya melompat-lompat ya, saudaraku? Haleluya, nggak ada kan? Ada nggak yang melompat? Betul, cicak lompat gitu? Nggak ada, saudaraku. Dia diam, saudaraku. Perhatikan baik. Dia sabar. Dia begitu sabar, dia diam saja. Tepat pada waktunya, pasti dia dapat makanannya. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Katakan sebab saya mengerti apa yang dia maksudkan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kalau ada cicak melompat-lompat stres, saudaraku, ini nggak benar, saudara. Kenapa? Karena makanan cicak ini kan nyamuk yang terbang-terbang. Bayangin loh, ini seekor cicak yang diam, lalu makanannya yang terbang-terbang, saudara. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkannya, saudara? Waktu Tuhan buka kepada saya, itulah jawaban Tuhan. Jadi artinya kita tidak perlu gerasa gerusu dalam kehidupan kita, memaksakan diri kita bekerja pagi-pagi, siang buta sampai pulangnya malam-malam, saudara. Tetap juga sama hasilnya. Katakan amin. Haleluya, saudara. Jadi kita bagaimana caranya, saudara? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau memiliki pekerjaan yang hasilnya mungkin ya biasa-biasa saja, bersyukurlah pada Tuhan. Karena promosi itu hanya berasal dari Tuhan. Kita tidak tahu, saudara. Seperti cicak tadi, saudara. Tiba-tiba saja dia diam, adanya makanannya, saudara. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kita lihat, saudaraku. Kita sudah janji tadi, kita selesai jam 2 ya. Oh, haleluya. Luar biasa. Jadi, menjadi serupa dengan Kristus bukan sekedar meniru dari luar, tetapi dibentuk dari dalam hati dan roh. Supaya apa? Saudara berpikir seperti Kristus. Supaya apa, saudaraku? Supaya hidup dalam kasih seperti Kristus. Supaya kita taat kepada Bapa sama seperti Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar oleh Tuhan yang adalah roh itu. Jadi Tuhan yang mengubah kita. Makanya ada lagu suka-sukamu tuh, jangan protes. Haleluya. Jangan protes. Bahasanya apa? Mengucap terima kasih Tuhan, saya sudah berdoa bergumul 3 tahun belum kunjung dapat jodoh. Saya percaya Tuhan, Engkau sedang menyediakan yang terbaik. Katakan amin. Ini baru benar doanya. Jangan ancam Tuhan, saya sudah bergumul 3 tahun, kalau begitu saya sudah lagi mau datang di gereja. Kalau nggak Tuhan jawab dalam tahun ini, saya nggak mau datang beribadah lagi di gereja. Saya tidak mau lagi melayani. Wah, ini keliru, saudaraku. Amin. Ingat, Tuhan akan rubah yang dari dalam, bukan yang dari luar. Karena yang dari luar ini tidak bisa membuat kita serupa dengan Kristus. Dunia ini tidak bisa membuat kita dalam keserupaan dengan Kristus. Tetapi hanya yang dari dalam. Karena Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas kita, perhatikan, maka kita diubahkan seperti Dia, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Siapa itu? Mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi kalau tidak, saudaraku, maka yang muncul apa? Bukan aliran-aliran air hidup, aliran-aliran kebencian, saudaraku. Haleluya. Aliran-aliran kemarahan. Wah, aliran-aliran dendam, aliran-aliran sakit hati, saudara. Luar biasa. Ini yang muncul, saudaraku. Maka kita tidak bisa melihat Kristus, gambaran Kristus secara utuh, karena ada kebencian dalam kehidupan kita, dan ini yang disebut selubung itu. Maka Tuhan berkata, kalau selubung itu diambil daripadanya, maka dia bisa melihat gambaran yang sesungguhnya. Katakan amin. Haleluya, saudara. Nah, firman-Nya itu luar biasa. Apa artinya, saudaraku?
Artinya bahwa proses kesempurnaan dengan Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita dari hari ke hari, supaya karakter Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, haleluya, saudara. Saya bergairah siang hari ini, saudaraku, karena kita akan selesai jam 2. Haleluya, luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Nah, apa arti hidup dalam keserupaan dengan Kristus? Kalau begitu, apa arti keserupaan dalam Kristus? Hidup dalam keserupaan dengan Kristus berarti hidup kita makin hari makin mencerminkan karakter Kristus. Dalam apa, saudaraku? Mencerminkan apa? Kasih. Mencerminkan apa? Kerendahan hati. Mencerminkan apa? Ketaatan. Sama seperti ketaatan Yesus kepada Bapa. Bukan sekedar meniru secara lahiriah. Menirunya apa? Kita boleh beribadah. Boleh beribadah dong, ibadah, ya baca firman Tuhan, baca. Memuji Tuhan, boleh memuji Tuhan. Kita datang di komsel, boleh datang di komsel. Tapi hidup tidak diubahkan untuk apa? Ini namanya sekedar meniru. Kenapa? Karena si dia datang di komsel, saya juga mau datang deh. Wah, siapa tahu nanti ketemu ya lo. Wah, luar biasa. Ya. Di kali laut, asam di gunung. Ketemunya di mana? Di komsel. Luar biasa. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi yang terutama apa? Yang diubahkan. Roh lah yang mengubah kita. Daging sama sekali tidak berguna. Amin. Daging ini tidak bisa mengubahkan kita. Haleluya, saudara. Tapi roh yang mengubahkan kita, supaya apa? Kita melihat gambaran Allah yang sesungguhnya, saudara. Nah, ini yang dikatakan bahwa ketaatan kepada Yesus Kristus, ya, itu diukur dari apa? Karakter kita, dari gaya hidup kita. Bukan sekedar meniru secara lahiriah, tetapi mengalami pembaharuan batiniah yang oleh apa? Oleh Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Maka baik kerelaan, baik kemauan, rohlah yang melakukannya. Kalau kita melayani di tempat ini, rohlah yang melakukannya buat kita. Kalau kita memberi, rohlah yang melakukannya bagi kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu, rohlah yang melakukannya kepada kita. Bukan karena kemampuan kita, saudara. Amin. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku, kita lihat bagaimana supaya kita memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Yang pertama, izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena kesempurnaan dengan Kristus bukan hasil usaha manusia, tetapi karya Roh Kudus di dalam kita, saudaraku. Katakan amin. Jadi Roh Kuduslah yang mengerjakan itu kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalaminya? Apa dampaknya? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, berkarya dalam pekerjaanmu, berkarya dalam bisnismu, berkarya dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, maka kita akan mengalami kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dia akan melatih kepekaan kita, saudara. Amin. Mengapa? Karena Tuhan akan membawa kita ke tujuannya, bukan tujuan kita. Contoh, seringkali kalau kami pergi pelayanan tanpa terduga-duga. Contoh, kami Pak Toto sering pelayanan bareng, saudara ya. Tiba-tiba kita mau datang ke rumah seseorang, tadinya tidak terpikirkan. Perhatikan baik ya. Lalu kemudian kita terpikirkan, kita mau datang kunjungi dia. Lalu kemudian apa? Selanjutnya, setelah kita pikirkan orang itu, kita mau berkunjung kepadanya. Selanjutnya kedua, kita pikirkan buah apa yang kita mau bawa. Haleluya. Harus ada oleh-olehnya, saudaraku. Katakan amin. Pemberian kita ini tidak seberapa. Perhatikan baik. Mungkin kita bawa satu potong kue, saudaraku, satu biji buah, nggak seberapa. Tapi bagi orang yang menerimanya itu luar biasa. Katakan amin. Ini yang disebut apa? Tuntunan Roh Kudus. Bukan soal besar kecilnya, saudara. Perhatikan ya. Tapi bagaimana kita mentaati Kristus, mau bersama dengan Rohnya, menyatu dengan Dia, mau kita berjalan bersama dengan Dia. Dan kita lihat nanti, orang yang tadinya bersusah hati, saudaraku, dia tiba-tiba bersuka cita. Apakah masalahnya sudah selesai? Belum selesai. Tapi Roh Tuhan memampukan dia melewati masalah itu. Katakan amin. Haleluya, saudaraku. Nah, luar biasa keren, saudaraku. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengajarkan kepada kita ketaatan dalam hal-hal yang kecil, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, kita akan menyerahkan diri kita setiap hari untuk dibentuk.
bagaimana supaya kita dibentuk? Kepekaan itu harus dilatih terus-menerus. Amin. Supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan. Saya kebiasaan jam 2 pagi berdoa. Lalu kemudian ke waktu berdoa, saudaraku, saya baca firman Tuhan sepotong saja, nggak usah banyak-banyak. Lalu kemudian waktu baca firman Tuhan harus bersuara. Ingat bersuara ya, bersuara. Waktu kita bersuara, dengar nggak suara kita? Dengar. Ulang. Pertama kita baca, kita bersuara sampai 3 kali atau senyamannya kita. Setelah itu tutup mata, dengarkan suaramu tadi. Nah, berarti kan? Waktu kita dengarkan suara kita tadi, itu masuk dalam hati kita. Suara yang sama melalui firman itu tadinya awalnya keras, lama-lama lembut, lama-lama lembut, lama-lama halus, lama-lama lembut. Tiba-tiba ada sesuatu gerakan dalam hati. Muncul dia, tiba-tiba kita menguraikan air mata. Tiba-tiba kita berkata, Tuhan Engkau baik. Kenapa? Kita disadarkan oleh roh itu. Katakan amin. Amin. Jadi makanya baca firman jangan cepet-cepet. Dalami firman, kunyah itu firman, lebih lembut lagi, lebih lembut lagi. Diam. Sudahkah kita? Baru kita koreksi kehidupan kita. Saya sudah tak melakukan ini. Nah, mengapa? Karena firman yang datang kepada kita itu mengoreksi kita, mendidik kita, mengajari kita supaya kita sama seperti Kristus, saudaraku. Katakan amin. Ini yang pertama, saudaraku. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, izinkan firman Tuhan mengubah pikiran dan hatimu. Kalau engkau membaca firman Tuhan dan engkau tidak berubah, maka sayang sekali, lebih bagus nggak usah baca firman. Halo? Amin. Mengapa? Karena kita membaca firman ini, kenapa? Karena ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Katakan amin. Allah yang tadinya jauh, dia menjadi dekat kepada kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Untuk itu kita dipaksa apa? Baca firman setiap hari, saudaraku. Seperti makanan kita, saudaraku. Kalau tiap hari kita makan nasi, makan lauk, saudaraku, sama juga makanan roh kita juga harus sama. Makanannya apa? Firman, saudaraku. Enggak mungkin makanan roh kita adalah nasi, saudaraku. Haleluya. Makanan nasi untuk tubuh jasmani kita. Makanan rohani kita adalah firman, saudara. Jadi kita membaca firman Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman ini betul-betul sebagai cermin, alat pengukur. Katakan alat pengukur yang membentuk karakter kita. Waktu kita beribadah di tempat ini, tadi kita bercermin, betul nggak? Berkaca, ada yang menyisir rambut. Kalau saya sih nggak perlu sisir, karena sudah apa, saudaraku? Sudah mantap dari sononya, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Wah, luar biasa. Nah, biasanya ibu-ibu, saudaraku ya. Tadi anakku sebelum dia ke gereja, waduh dia poles. Selama saya perhatikan, wah istri saya juga sama. Dicoret-coret di sini, dicoret sini. Waduh, memang wanita luar biasa deh, luar biasa. Kalau pria ini gampang, mandi selesai pulang, ini berangkat gak sih. Keren, saudaraku. Perhatikan, kalau kita yang berkaca, saudaraku, semakin kita dekat dengan kaca, maka semakin kita akan melihat titik. Bahkan jerawat yang paling kecil sekalipun ketahuan, saudaraku. Nah, Tuhan itu seperti kaca bening. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita transparan. Artinya terbuka semua. Semakin mendekat lagi, saudaraku, semakin boroknya keluar. Jadi kita baca firman Tuhan itu supaya borok kita keluar. Kalau saudara membaca firman Tuhan dan borokmu belum keluar, engkau belum membaca firman Tuhan. Engkau sedang membuat Tuhan kecewa. Dia mengerti, katakan amin. Kita harus baca firman Tuhan supaya borok kita keluar. Apa borok itu? Keangkuhan, kesombongan keluar semua. Ya, semua yang tersembunyi di bagian hati yang paling dalam sana. Mungkin ada berkata, aduh Mim, rumput tetangga hijau. Nah, hati-hati, saudara. Haleluya. Yang pria-pria senyum ini. Haleluya. Rumput tetangga hijau. Rumput saya, halaman saya kok kering. Haleluya, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengejar rumput tetangga yang hijau. Setelah terjadi di sana, saudaraku, sampai dia di rumput tetangganya jadi kering. Dia menoleh ke belakang, rumputnya hijau. Karena ada yang menyiram. Dengar baik-baik. Ketika engkau melangkah kakimu rumput tetangga hijau, maka siap-siap rumput di halamanmu juga ada yang nyiram, saudara. Haleluya. Pria-pria, katakan aku mengerti apa yang dimaksudkan. Haleluya.
Amin. Usahakanlah kebun kita saudara sendiri. Katakan amin. Haleluya. Walaupun kadang-kadang datang ke mall, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Amin. Itu bukti kedahsyatan Tuhan saudara. Tapi lebih baik lagi saudaraku, kita terus belajar bagaimana firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Nah, waktu firman itu datang kepada kita saudara, mengoreksi kita, apa yang terjadi saudaraku? Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa saudaraku? Ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari saudaraku, maka Tuhan akan membukakan kepada kita rahasia-rahasia. Nanti baca di rumah saudaraku, Mazmur pasal 1 saudaraku. Di dalam Mazmur pasal 1 ada 4 komunitas di sana. Perhatikan baik. Ada 4 komunitas manusia. Komunitas pertama dikatakan kalau kamu berbahagia, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Komunitas yang pertama adalah apa? Orang fasik. Komunitas yang kedua orang berdosa. Komunitas yang ketiga kumpulan pencemooh. Di kumpulan 3 komunitas ini saudaraku tidak ada kehidupan di sana. Hidup kita tidak akan pernah terhubung dengan Tuhan. Karakter kita tidak akan pernah dibentuk. Kita tidak akan mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Boro-boro kebahagiaan saudaraku, ya. Boro-boro kebahagiaan pusingnya 7 kali keliling. Mengapa? Karena kita di dalam komunitas yang keliru. Makanya dikatakan kalau mau berbahagia, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi 3 komunitas ini tinggalkan mereka, kata Rasul Paulus. Tinggalkan komunitas itu. Tinggalkan perkumpulan itu. Katakan amin. Mengapa? Tidak ada sesuatu yang baru yang akan memerdekakan kehidupan kita. Lalu komunitas keempat adalah komunitas yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Alkitab mencatat mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi kalau kita dalam komunitas orang benar saudaraku, hidup kita akan jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang saudaraku. Ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua apa? Kita harus lakukan bukan hanya mendengar saja. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, jangan hanya mendengar saja, harus betul-betul jadi pelaku firman Tuhan. Setiap hari doakan, Tuhan pertemukan saya orang-orang yang tepat hari ini. Pertemukan saya orang yang tepat hari ini. Sering kami kadang-kadang pulang dari PDKS banyak makanan. Wah, luar biasa. Biasa itu karena di sana itu oma-oma senang masak. Jadi kadang-kadang berlebihan saudara. Kadang-kadang kita bawa. Kalau ada orang di tengah jalan saudara, kita ambil, kita kasih saudara. Dan sebagiannya kita bawa pulang. Haleluya, katakan amin. Ada jatah kaisar saudara, ada jatah raja saudara. Haleluya. Katakan amin. Jadi jangan kita punya kita semua saudara. Katakan amin. Haleluya saudaraku. Belajar saudaraku hal-hal yang kecil. Gunakan firman Tuhan sebagai standar hidup. Jadi artinya saya tidak mau melangkah hari ini sebelum saya membaca firman. Saya tidak mau berjalan hari ini sebelum saya merenungkan firman. Mengapa? Karena dengan kita merenungkan firman sama dengan kita menghormati Tuhan, Raja segala raja yang memberikan kepada kita kehidupan. Amin saudaraku. Tapi kalau kita merenungkan firman, membaca firman tapi tidak melakukannya, apa Tuhan tidak kecewa? Sama dengan apa saudaraku? Kita membohongi Tuhan saudaraku. Oh, luar biasa. Jadi yang kita tiru apa? Bukan kita tiru keserupaan Kristus, tapi yang kita tiru pola dunia. Haleluya. Apalagi kalau di daerah-daerah saudaraku, sebelum khotbah minum tua ada minum dahulu. Ada minum tua saudaraku. Supaya apa katanya? Supaya lancar. Waduh, ampun deh. Sebelum khotbah minum rokok kudus terlebih dahulu supaya waras katanya saudara. Haleluya. Padahal masih banyak. Ada kopi, minum kopi saudaraku. Amin saudara. Haleluya. Apa teh apa saja saudara. Karena kita tidak bergantung kepada yang lahiriah saudara. Kita tersambung dengan roh. Saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini saya berbicara, menyampaikan materi, tapi roh saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa terus, roh saya berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya saya tidak keliru untuk menyampaikannya saudara. Amin saudara. Haleluya. Jadi harus berpadanan saudara. Kita lihat sini saudara. Gunakan firman Tuhan sebagai standar hidup. Bukan berat. Nggak enak belum baca firman Tuhan.
baca firman, baca. Tapi melakukan nggak melakukan. Saudaraku, luar biasa. Oh, bahwa kita di gereja, di komsel, aduh luar biasa. Oh, pertanyaan-pertanyaannya, bisa dijawab semua di komsel kan? Sering kita lihat ya, ada perdebatan yang seru di komsel kan? Kayaknya rohani banget gitu. Padahal kehidupannya kacau banget, saudaraku. Haleluya. Bayangin kalau Tuhan datang, saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Haleluya. Kadang-kadang kita ini luar biasa. Tuhan begitu baik kepada kita. Haleluya. Katakan sebelahmu, saya mengerti apa yang dia maksudkan. Yang ketiga, saudara, kita lihat yang ketiga. Ketika hidup dalam kasih dan pengampunan. Kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Yesus itu dikenal bukan karena kekuatannya. Jadi Yesus terkenal karena apa, saudara? Karena kasihnya. Karena apa, saudara? Karena belas kasihannya, bukan karena kehebatan kekuatannya. Nggak ada pernah Tuhan Yesus ngajak-ngajak orang pakai pisau sayur, saudara. Awas kamu ya, kalau kamu tidak bertobat, bunuh kamu, mati kamu. Ada nggak? Ada nggak ancaman? Nggak ada ancaman. Yohanes pasal 3 ayat 16 itu nggak ada ancaman di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ada ancaman nggak? Nggak mau percaya Yesus, ya sudah, nggak masalah. Haleluya. Hanya untuk kepada orang yang percaya. Kalau nggak percaya, maka keselamatan terjadi atasmu dan atas keluargamu, atas pekerjaanmu. Haleluya, saudara. Jadi kita itu, saudaraku, kalau kita di dalam Tuhan, mesti harus gambaran Allah Bapa itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena ini yang dilihat orang kepada kita, saudara, bukan dari luarnya, tetapi apa yang dari dalam, saudara. Hidup di dalam kasih dan pengampunan. Efesus pasal 5 ayat 1-2 berkata demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau Tuhan Yesus mengorbankan dirinya kepada kita sedemikian rupa supaya keselamatan kita, masakan sekarang kita tidak bisa berkorban bagi Kristus? Amin. Kita berkorban bagi Kristus bagaimana caranya? Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima pengampunan, saudaraku. Luar biasa. Jadi dengan kita melakukannya terus menerus, saudaraku, maka kita percaya hari demi hari Tuhan akan mengajar kita. Kita akan diajar bagaimana kita bisa mengampuni seperti Kristus. Memang awalnya sakit, saudara. Lihat mukanya aja nih, dia lagi. Wah, mukanya begitu kesel gitu, saudara. Tapi ketika kita belajar untuk melepaskan pengampunan, saudaraku, maka kita dimerdekakan. Rahasia ini dulu saya tidak paham. Mengapa Tuhan mengajarkan kita mengampuni? Jadi waktu Tuhan bukakan kepada saya tahun 2010, saya harus melepaskan pengampunan. Jadi Tuhan buka kepada saya rahasia yang luar biasa. Kalau orang yang bermasalah dengan kita, maka orangnya itu tenang-tenang aja hidupnya. Betul apa betul? Dia tidak merasa bersalah, tapi kitanya ini tidak tenang. Berarti yang lain. Makanya kita harus melepaskan pengampunan, karena orangnya di sana tidak merasa bersalah. Dia terus saja melakukannya. Menurut dia benar-benar. Lalu kitanya di sini ngapain? Kita mau pusing gara-gara masalah itu. Mending aja lepaskan pengampunan kepada dia supaya kita damai sejahtera. Kenapa? Karena dia sana tenang-tenang aja kok. Dia tidak merasa terusik. Tapi kitanya di sini terusik. Kenapa? Karena kita lebih mengerti firman. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Nah, lewat hidup kita yang diubahkan inilah, maka orang yang di sana tadi akan diubahkan. Loh, kok dia tidak benci-benci kepada saya? Ada apa ya? Oh, saya sudah menyakiti engkau, tapi kenapa kamu tidak benci? Karena Kristus yang membuat itu dalam hati. Sebenarnya saya juga sudah mau kepadamu. Kalau nggak ada hukum, saya tenggelamkan di tengah laut kamu. Bisa saja demikian, saudaraku. Tapi karena kasih Kristus, kita harus belajar mengasihi orang yang sulit dikasihi. Ini lebih seru lagi, saudara. Mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Jadi artinya apa? Bebannya itu banyak banget, saudara. Ini sudah bikin kesal sampai ke umum, saudara. Haleluya. Tetap aja Tuhan apa? Menyuruh kita untuk mengampuni. Kurang apa Petrus? Bagaimana rasul-rasul yang bersama dengan Yesus? Tapi Tuhan sabar kepada mereka. Amin. Bahkan Rasul Petrus berkata, aku bersumpah aku tidak mengenal dia. Namun Yesus tetap apa?
mengasihi Petrus. Amin saudara. Haleluya. Ini yang sulit untuk apa? Dikasihi saudara. Belajar mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Artinya apa? Sudah bikin kebun-kebun saudaraku. Haleluya. Sudah ngap-ngap kita dibikin saudaraku. Haleluya. Tiap hari bikin lagi, bikin pusing lagi, bikin pusing lagi, bikin pusing lagi. Supaya tidak pusing saudaraku, lepaskan saja pengampunan. Kita damai sejahtera. Katakan amin. Haleluya. Belajar melayani tanpa pamrih. Kita yang melayani saudaraku jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Kami saudaraku melayani atau kalau kami keluar kota itu bukan karena banyak duit kami saudara. Itu karena kasih karunia Tuhan. Mujizat di mana saja bisa terjadi. Lakukan saja. Demikian juga dalam pekerjaan kita. Mungkin lagi pada susah ini, tenang saja. Ingat cicak, saudara. Sebentar lagi didapat makanannya. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa, saudara. Berikutnya yang keempat, saudara. Saya percepat, saudara. Yang keempat, hidup di dalam kerendahan hati dan ketaatan. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Itulah puncak keserupaan yang sejati. Katakan amin. Puncak keserupaan yang sejati itu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Lalu kalau Yesus yang demikian rupa mati bagi saudara, pengorbanan apa yang kita berikan kepada Tuhan hari ini? Apa pengorbanan yang terbesar yang kita sudah lakukan bagi Tuhan? Tidak ada yang lain saudara selain daripada apa? Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain saudaraku selain apa? Mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena kita juga tidak luput dari kesalahan. Kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan saudara. Dan firman ini saudaraku berlaku kepada kita semua di tempat ini. Saya juga bukan orang yang sempurna saudara. Tiap hari juga banyak salahnya. Salah ngambil keputusan, salah mendengar orang lain, banyak saudaraku. Amin. Cuma bedanya aja hari ini saya dikasih tugas oleh gembala saudara menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin. Tapi muatan firman Tuhan sama-sama kita melakukannya. Ini firman bukan kepada saudara, kepada saya juga saudara. Haleluya. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Filipi pasal 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Selain saudaraku kita mengejar pola dunia supaya kita tenar, supaya memiliki popularitas dalam studi, dalam banyak hal saudaraku. Ini juga sampai rampung juga habis saudaraku, karena belajar terus saudaraku. Haleluya. Supaya apa? Oh, kita nanti bisa disanjung orang, supaya dapat pujian saudaraku. Tapi semuanya itu saudaraku tidak mendapat perkenanan kepada Tuhan kalau tidak ada perubahan yang dahsyat dalam hidup kita saudara. Semuanya popularitas itu akan tinggal saudara. Amin. Tetapi apa saudaraku? Iman, pengharapan dan kasih harus melekat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Inilah yang membuat kita mengalami kesempurnaan dengan Kristus saudara. Karena hal-hal ini tidak ada hukum yang menentangnya saudara. Amin. Tidak ada hukum yang menentangnya. Baik hukum pemerintahan, hukum agama, hukum apa lagi saudaraku, hukum keluarga, hukum adat istiadat saudaraku. Nanti baca Galatia saudaraku pasal 5 itu dijelaskan di sana saudara, bahwa semuanya itu tidak ada hukum kalau kita melakukan kasih. Katakan amin. Tapi kalau kita di luar daripada kasih Kristus saudaraku, banyak hukum yang membuat kita terjerat saudara. Haleluya. Kenapa kita akan menyimpang? Kita akan menyimpang dari jalan-jalan yang benar saudara, dan membuat kita tidak melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah untuk itu saudaraku, ingat-ingat mulai hari ini pengorbanan apa yang kau sudah berikan kepada Tuhan. Amin. Bukan soal pemberian kita ini saudara, tapi soal ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Itulah pengorbanan yang terbesar. Nah, dan ketaatan ini harus terus dipupuk dalam kehidupan kita, supaya apa? Menjadi gaya hidup kita setiap hari saudaraku. Yang kelima saudaraku, menghasilkan buah roh. Ketaatan itu sampai menghasilkan buah roh. Kesempurnaan dalam Kristus sampai kita itu menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Matius pasal 3 berkata, kapak sudah tersedia di bawah akar pohon.
Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dia baik, dipotong, ditebang, dibakar, saudara. Tidak ada artinya sama sekali, tidak ada nilainya. Mengapa? Karena buah roh adalah bukti nyata bahwa kita hidup di dalam keserupaan dengan Kristus. Tanpa buah roh, saudaraku, kita tidak bisa memantulkan kasih Kristus kepada orang-orang luar sana. Kita tidak bisa memantulkan Kristus kepada istri. Kita tidak bisa memantulkan Kristus kepada suami kita. Kita tidak bisa memantulkan Kristus kepada anak-anak kita. Yang ada apa, saudaraku? Ketidakpuasan tadi, saudara. Kalau tidak ada kasih, saudara. Kalau tidak ada buah roh, yang muncul apa? Ketidakpuasan. Maka muncul apa? Rumput tetangga jauh lebih hijau. Dijauhkanlah itu daripada kita di tempat ini. Sepakat ya? Amin. Amin, saudara. Haleluya, luar biasa, saudara. Di sana sih banyak, tapi di sini nggak ada yang mengaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita belajar, saudara, supaya apa? Firman ini harus mengoreksi kehidupan kita, membuat kita sampai kita ditelanjangi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, selubung itu akan terus membuat kita mengungkung iman kita, membuat kita tidak berdaya, kita tidak bisa melihat sesuatu hal yang baru. Selubung akan membatasi kita dengan Tuhan. Selubung akan menjauhkan kita dengan Tuhan. Selubung tidak akan membawa terobosan dalam kehidupan kita. Maka untuk itu kita harus robek selubung ini. Entahkah itu pakai pintu tembaga besi. Kebetulan ada teman-teman saya di sini, Bapak Esther. Entahkah itu pintunya tembaga besi, entahkah tembaga, entahkah besi, entah aluminium, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Saudara yang tahu, saudara. Berdoa kepada Tuhan supaya pintu ini roboh, hancur, lenyap, menyingkir, dan roh Yesus yang masuk dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, saudara. Jadi kita harus mengalami buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, saudara keliling dunia, saudaraku, asal ada ini buah roh, saudaraku, nggak ada hukum yang menentang saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Tapi kalau tidak ada buah roh dalam hidup kita, saudaraku, boro-boro, saudaraku, baru adat, saudaraku, kena tilang kita, saudaraku. Oh, saudaraku, baru saya menguburkan mertua, saudaraku, ya. Mertua saya, Nyonya Pangaribuan Borustorus, umur 86 tahun, 10 bulan. Luar biasa, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Itu kan sahur mertua, ya. Luar biasa. Dan waktu dibilang bagaimana Pak Pendeta, ya udah terserah kalian saja. Betul enggak? Kenapa? Karena kita mau menjadi pelaku kasih supaya damai sejahtera semua. Cuma doa saya, Tuhan jangan di Medan, harus di Jakarta, Tuhan. Kenapa ini Tuhan lagi serem banget ini, Tuhan? Haleluya. Tapi puji Tuhan, doa saya dijawab oleh Tuhan, saudara. Mengapa? Karena kalau di Medan itu berat, saudara. Sangat-sangat berat buat saya itu, kayak gelap gitu. Kalau dulu waktu mertua yang laki yang meninggal, saudaraku, waktu di Medan itu senang. Kenapa? Karena lagi baik-baiknya, saudaraku. Tapi kali ini lagi keadaannya tidak baik-baik saja, saudaraku. Haleluya. Berdoa, saudaraku, berdoa. Walaupun orang-orang lain misalnya tulang-tulang apalah gitu ya, opung-opung, kita harus bawa ke Medan, ke begini. Tapi kita berdoa dan Tuhan jawab doa kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena budaya di sana sama di Jakarta juga sama. Kan orang-orangnya sudah ada semua, ya tinggal dilakukan aja, ikutin aja aturannya, saudaraku. Haleluya. Maka apa? Mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Nanti kalau suatu hari, saya sudah janji, suatu hari nanti diberkati oleh Tuhan, kita sendiri yang pindah-pindahkan kembali. Katakan amin. Jadi kita harus menjadi berkat, saudara. Jangan kita mempersulit. Kita sudah sulit, tapi kita mempersulit keadaan kita, saudara. Ini yang mengerikan, saudara. Buah roh harus ada dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Biarkan karakter Kristus Yesus tumbuh dalam sikap dan tindakan kita. Evaluasi kehidupan kita. Apakah orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Kita harus mengevaluasi. Amin, saudaraku. Luar biasa, saudara. Kita lihat contoh-contohnya, saudara. Katakan sebelahmu, tenangkan hatimu, jangan gelisah. Haleluya, saudara. Kita sampai jam 2, saudaraku. Haleluya. Luar biasa, saudara. Nah, kita lihat contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang mengalami kesempurnaan dengan keserupaan dengan Kristus dan mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Contoh yang pertama itu Rasul Paulus.
Rasul Paulus itu kalau lihat hari ini orang-orang yang menutup gereja, saudaraku, mempersekusi gereja, membatasi orang beribadah, melarang orang beribadah, saudaraku, persis model Rasul Paulus. Makanya kalau ada yang menutup gereja, saudaraku, saya berdoa, roh Rasul Paulus menyingkir, roh Saulus menyingkir. Haleluya. Mengapa dulu Saulus membantai gereja? Dia kerjanya apa? Persekusi umat Tuhan, saudara. Sebelum dia mengalami apa? Pertobatan. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, ceritanya Rasul Paulus ini, saudara, dibuat buta oleh Tuhan terlebih dahulu. Dia buta, saudara. Buta 3 hari, saudara. Bayangin, saudara, dibutakan terlebih dahulu, baru melihat kasih karunia Tuhan. Doa saya, harapan saya, saudara, kita yang ada di tempat ini jangan seperti Rasul Paulus. Amin. Dibutakan terlebih dahulu, baru tobat, saudaraku. Haleluya. Harusnya melek dulu, saudaraku. Harus pikiran, saudaraku. Jangan seperti Rasul Paulus, saudaraku. Nah, Rasul Paulus ini hidup di dalam penyerahan total. Setelah apa? Jadi melek, saudaraku. Setelah matanya melek, Tuhan ngirim Ananias untuk mendoakan daripada Rasul Paulus, saudaraku. Luar biasa. Lalu kemudian Rasul Paulus sekarang yang tadinya persekusi, menghambat orang beribadah, menghalang-halangi jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, membuat batasan di dalam gereja ini, rumah ibadah ini disegel, kan? Kira-kira begitu, saudaraku. Apa yang terjadi? Rasul Paulus sekarang menyerahkan kehidupannya total kepada Tuhan. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, dia berkata apa? Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang kita pelajari kepada Rasul Paulus? Paulus menyerahkan seluruh hidupnya untuk Kristus. Ia meniru Kristus dalam penderitaan, dalam pelayanan, dalam kasih kepada jiwa-jiwa. Amin, saudara. Setelah hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia rela menderita bagi Kristus. Wah, luar biasa, saudara. Nah, inilah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, saudara. Mereka mau apa? Lebih mengejar apa? Keserupaan dengan Kristus daripada keserupaan dengan dunia. Kalau sebelumnya, saudaraku, dia jadi Paulus, saudaraku, Rasul Paulus, saudaraku, sebelum dia jadi Paulus, dia bernama Saulus, dia menjadi persekusi gereja. Gambarannya adalah gambaran dunia. Yang diandalkan apa? Kekuatannya, kehebatannya, jabatannya, saudaraku. Dia lulusan Gamaliel, saudaraku. Dan dia adalah ahli Taurat. Dia tahu semua firman Tuhan. Dia adalah menjadi orang Farisi, saudaraku. Dia bengis, saudaraku. Tetapi ketika dia diubah oleh Tuhan, dia tinggalkan semua kemewahannya itu. Dan dia berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalamku. Demikianlah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Dia meniru Tuhan dalam keserupaan, di dalam apa? Penderitaan, dalam pelayanannya, saudaraku. Dan sampai sepertiga Injil, saudaraku, Rasul Paulus yang menulis di dalam kesengsaraannya dalam penjara. Tadinya pakai luar biasa, wah mungkin sekarang ini glamor ya. Tapi sekarang dia hidupnya sederhana, pasang tenda, saudaraku, di mana-mana. Dia menginjilin orang-orang, saudaraku, memberitakan Injil kerajaan Allah. Rasul Paulus luar biasa, meneladani Kristus dalam keserupaan, dalam hal apa? Penderitaan, dalam hal pelayanan dan kasih kepada jiwa-jiwa. Sampai akhir hidupnya dia masih, saudaraku, memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa. Katakan amin. Bahkan sampai hari ini firman-firman yang ditulis oleh Rasul Paulus masih hidup. Amin, saudaraku. Menjadi penyemangat bagi gereja Tuhan. Nah, kita juga hari ini, bagaimana dengan kita hari ini? Kita akan meniru Rasul Paulus atau kita sedang meniru dunia? Kita lihat yang berikutnya, saudara. Stefanus. Saya memberikan contoh-contoh ini, saudaraku, karena saudara sebentar lagi merayakan 6 tahun. Amin. Dan saudara menerima Injil hari ini, menerima Injil kerajaan Allah hari ini. Untuk apa? Saudara fokus kepada jiwa-jiwa. Bagaimana saudara di tempat ini akan bergerak. Saudara akan bergerak. Dan gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. 2 kali ibadah, saudaraku, saya melihat api Tuhan yang begitu luar biasa. Api yang dahsyat, api yang dahsyat, api yang dahsyat. Bahkan saya di sini menyala-nyala, saudara. Luar biasa. Sampai jam 5 sore juga ini masih kuat, saudara. Haleluya. Amin. Kenapa? Dia mengalir begitu luar biasa, memberkati saudara. Siapkan hati saudara. Gereja ini akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Kita lihat Stefanus.
Kristus dalam kasih dan pengampunan. Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini kisahnya, saudaraku. Stefanus ini adalah orang yang biasa-biasa tadinya. Dia sama seperti saudara sebagai jemaat. Lalu kemudian setelah meninggal Yudas Iskariot, maka kekurangan dalam pelayanan para rasul. Maka dikhususkanlah Stefanus dan Silas bagi Kristus. Mengapa dipilih Stefanus? Karena Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang biasa-biasa, saudaraku, Tuhan promosikan, saudaraku. Amin. Inilah Stefanus, saudaraku. Keluarganya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sudah amin? Kita doa berkat. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dia diubahkan begitu luar biasa oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Ini Stefanus, saudara. Sampai dia, saudaraku, dirajam pakai batu. Setelah disidang, saudaraku, dirajam pakai batu. Dan dia lebih memilih apa? Mengampuni, saudara. Stefanus meneladani Kristus saat disalib. Bahkan saat dia dianiaya, ia memilih untuk apa? Mengampuni. Inilah puncak keserupaan dengan Kristus dalam mengasihi musuh, saudara. Jadi Tuhan mau kita menjadi teladan hari ini. Katakan amin. Keserupaan dengan Kristus itu akan menjadi gaya hidup kita, saudara. Jangan takut, saudara. Kami sudah biasa patuh keliling-keliling, saudaraku. Sampai hari ini tidak ada yang melempar kami pakai batu. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Jangan takut, saudara. Yang berikutnya, saudaraku, ini bagian perempuan-perempuan, saudara. Maria, ibu Yesus. Dia mencontoh keserupaan Kristus dalam ketaatan dan kerendahan hati. Dia berkata dalam Lukas pasal 1 ayat 38 berkata, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dia tahu porsinya gitu. Dia hanya taat saja. Waktu Tuhan Allah datang. Perhatikan ya. Ini saya kasih perumpamaan deh, supaya gampang. Ini gampang ini, supaya nanti kita bisa memahami dalam session ini, saudaraku. Perhatikan. Lukas pasal 2, saudaraku, berkata, ini Allah, saudaraku, ini adalah malaikat. Perhatikan. Ini adalah Maria, ini adalah Yesus. Berarti ada 4, ya. Ada 4 pribadi di sini. Lalu dalam Lukas pasal 2 itu berkata apa? Tuhan Allah berfirman kepada malaikat. Ini malaikatnya. Malaikat, kamu pergi kepada Maria. Katakan kepada Maria, kamu akan mengandung anak laki. Kalau dia lahir, beri namanya Yesus. Udah ya? Paham ya? Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang tahu nama Yesus ini? Apakah malaikat tahu nama Yesus? Tidak. Betul? Karena sebenarnya dari Allah Bapa. Apakah Maria tahu nama Yesus? Tidak. Tetapi yang tahu nama Yesus siapa? Hanya ini yang tahu nama Yesus. Nah, dengan baik. Lalu dia katakan apa? Malaikat, kamu katakan kepada Maria, kamu akan mengandung anak laki-laki. Kalau dia lahir, beri namanya ya. Begitu Yesus lahir, ini pindah masuk ke sini, saudara. Paham? Oke ya? Jadi begitu dia lahir, diberi nama Yesus, langsung pindah tempat masuk, saudara. Masuk. Jadi dari Allah tadi masuk dalam diri Yesus, menyatu, saudara. Makanya waktu disalib, dia berkata apa? Bapak-bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini kembali lagi seperti semula. Keluar, saudara. Haleluya. Yang mati siapa? Anak laki-laki tadi, saudaraku. Lalu pertanyaannya, nama Allah ini siapa? Yesus, saudara. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini sangat sederhana, saudara. Amin, saudara. Jadi supaya kita bisa memahami, makanya Maria di sini bersikap taat saja. Jadilah padaku seperti apa yang kamu katakan itu. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Yang terakhir. Katakan, pastikan ini yang terakhir. Yang keempat, saudaraku. Ya, yang keempat, Yohanes Pembaptis. Dia meniru Yesus dalam kesempurnaan apa, saudara? Rendah hati dan fokus pada Kristus. Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 3, ya, Yohanes pasal 3 ayat 30, ia harus semakin besar
tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tidak membanggakan diri, walaupun dia diurapi oleh Tuhan, walaupun dia yang membaptis Tuhan Yesus. Yohanes ini tahu diri dia, saudara. Katakan amin. Bahwa pengurapan itu bukan berasal dari dirinya. Katakan amin. Bahwa kalau ada orang, misalnya kita doakan orang, misalnya Bapak Ibu Saudara, atau mendoakan orang nanti orang mati bangkit, saudaraku, beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan amin. Bahwa nanti ada orang jiwa-jiwa yang bertobat, beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mengapa? Karena itu yang Tuhan mau kepada kita. Sama seperti Yohanes ini. Supaya apa? Tuhan semakin besar dalam hidupnya, dan dia semakin kecil, saudaraku. Yohanes mengarahkan semua kemuliaan kepada Kristus, bukan pada dirinya. Keserupaan dengan Kristus ditandai oleh kerendahan hati yang sejati. Nah, kalau Jawa itu padi apa? Ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Biarkanlah itu apa kata orang. Amin. Prinsip saya dalam pelayanan, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kalau dia hinggap di atas kepala kita, baru kita tepis. Kita cekik lehernya, saudara. Katakan amin. Haleluya, saudara. Kesimpulan, bagian yang terakhir, saudara. Kesimpulannya, keserupaan dengan Kristus bukan dicapai dengan kekuatan manusia, melainkan dibentuk oleh Roh, dipelihara oleh apa? Firman, dan diwujudkan melalui kasih, ketaatan, dan kerendahan. Akhirnya, saudara-saudara, kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 6. Suara nyanyi 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Mari kita